1 dan 2. Oke, pagi ini kita mau berdevosi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan mendengarkan isi firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus Tuhan supaya kami siap dan kami mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru Yohanes 10 pasal 10 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Ibu Ruth akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak bersama papa mama boleh ikut membaca ya. Dengan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, firman Tuhan kita pagi hari ini, ya, devosi kita pagi hari ini dengan judul Allah mengumpulkan umatnya, ya, Allah mengumpulkan umatnya. Nah, dalam bagian ini anak-anak sekali lagi kita belajar mengenal siapakah juru selamat kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Sang gembala yang baik kita mengenal kita nama demi nama. Ya, tadi ingat siapa adalah gembala yang baik? Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia ingat nama kita. Ya, bahkan kita sekeluarga, ketika keluarga kita meremehkan kita, ya,
teman-teman tidak menganggap kita ada, tapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan siapa kita, tidak melupakan siapa nama kita satu persatu ya. Ingat, walaupun banyak orang membenci kita, banyak orang yang tidak suka dengan kita ya, banyak orang yang menganggap kita tidak ada di dunia ini, tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus yang adalah Sang Gembala. Dia selalu mengingat nama kita, siapa kita. Dia selalu mengingat kita di dalam hati kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengenal semua miliknya, karena kita ini adalah miliknya Tuhan ya. Dia mengenal siapa kita. Alkitab bahkan mengatakan bahwa Sang Gembala kita bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dengan cara apa ya Ibu Ruth? Dengan cara dia mengorbankan dirinya untuk disalibkan, untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita manusia yang berdosa, yang tidak taat, yang berbuat jahat melawan kehendak Tuhan. Dia mau menjadi Sang Gembala, merelahkan dirinya untuk disalibkan, disiksa mati. Itu karena domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Kita manusia ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi domba-dombanya, anak-anak. Nah, Ibu Ruth punya pertanyaan untuk anak-anaknya. Apakah kita domba-domba yang mengenali suara Sang Gembala kita? Apakah kita mengenali suara Sang Gembala kita? Apakah kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Tidak. Iya, kita harus mengenal siapa pencipta kita, siapa yang sudah menebus dosa kita, yaitu siapa Sang Gembala kita, Tuhan Yesus. Ya, berikut, apakah kita mau mendengarkan suaranya? Iya, kita harus mau mendengarkan suaranya melalui apa? Firman Tuhan ya. Ini Alkitab, firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab kita harus dengarkan itu, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah kita tahu kalau Ia masih mengasihi kita dan kita mau hidup dengan benar dalam gembalaannya? Apakah kita tahu? Ya, Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Kita harus hidup dalam gembalaannya. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab yang sudah difirmankan, apa yang dikehendakinya di dalam Alkitab. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Dia mau, sesuai dengan firman Tuhan yang Dia punya ya. Kita harus hidup sesuai jalan kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan. Atau kita seperti domba yang mau cari jalan sendiri? Tidak ya, kalau kita mencari jalan kita sendiri, kita tersesat. Karena kita manusia berdosa, kita butuh Tuhan Yesus selalu ada, selalu tuntun kita di setiap jalan kita, setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri, anak-anak, dalam kehidupan kita. Anak-anak kalau mau belajar pun itu Tuhan Yesus sudah jaga anak-anak. Tuhan Yesus sudah tuntun anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Anak-anak bisa dengar-dengaran papa mama di rumah, bapak ibu guru di sekolah. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Tuhan selalu ada dengan anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak, Allah memastikan bahwa semua domba-dombanya akan mendengar suaranya. Jadi Allah kita mau kita sebagai domba-dombanya, kita mendengar suaranya Dia. Kita mau taat ya kepada Dia. Kita mau mendengarkan firman Dia, firman Tuhan. Ya, Alkitab yang ada dalam Alkitab ini. Nah, ini adalah janji yang sangat indah ya. Karena tidak ada domba milik Allah yang akan ketinggalan. Maksudnya tidak ada domba yang Allah miliki, yang Allah punya. Dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya itu. Malahan Allah kita akan datang ya. Dia akan menuntun, menjaga domba-dombanya, menjaga kita ya. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai domba-domba Allah, apa yang kita lakukan? Kita harus taat, setia. Kita harus mau menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kita tidak pernah sendiri ya. Apapun yang kita lakukan ya, kalau kita belajar, kok ibu susah sekali. Ingat, kita punya Tuhan yang selalu tolong kita. Tuhan yang selalu tuntun Roh Kudus, kasih kepintaran buat kita. Makanya kita harus rajin berdoa ya, minta sama Tuhan. Karena kita adalah domba-dombanya. Ingat, Tuhan Yesus sonde pernah mau meninggalkan domba-dombanya. Apalagi kita umat ciptaannya, Dia pernah mau meninggalkan kita ya.
Oke, Ibu Ruth punya pertanyaan refleksi untuk kita semua ya. 2 pertanyaan refleksi untuk anak-anak untuk menulis di jurnal refleksi. Yang pertama, siapakah gembala yang baik itu? Ya, siapakah gembala kita yang baik? Yang kedua, sudahkah anak-anak mendengar dan menaati suara firman Tuhan? Sudahkah anak-anak mendengar dan mau taat nih kepada firman Tuhan? Oke, 2 pertanyaan ini anak-anak isi di jurnal refleksi ya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Oke, semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami domba-domba-Mu untuk kami tetap taat setia pada kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami tidak pernah sendiri, tapi Tuhan selalu menuntun kami karena Tuhan adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikianlah devosi firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. God bless you.